Salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Hotmoli Sianturi dengan NIM A1C119-078 dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Kimia Organik 2, yang mana soal nomor 1 yaitu jelaskan mekanisme reaksi bersaing SN2 dan E2 pada dua reaksi berikut ini. Dapat kita lihat dari reaksi ini yang mana bromopropana sebagai alkil halida yang direaksikan dengan ion metoksida sebagai basa akan menghasilkan 90% metoksipropana sebagai ether dan 10% alkena dan halida. Dapat kita lihat pada reaksi ini yang mana CH3O sebagai basa akan menyerang alkil halida yang menyebabkan Br akan terlepas atau tereliminasi. Nah, pada hasil akhirnya yaitu C yang berikatan dengan C2H5 CH3O dan H tambah Br, yang mana Br tadi sudah terlepas dari gugusnya. Soal nomor 2, tetapkanlah salah satu senyawa turunan ester yang paling Anda pahami dengan baik. Kemudian, bila senyawa tersebut direduksi menghasilkan suatu aldehid, buatlah rancangan reaksi dan mekanisme reaksinya. Ester dari asam karboksilat merupakan golongan senyawa yang tersebar luas. Ester yang mudah menguap dan baunya bau manis seperti buah-buahan. Gugusan ester seperti gugusan karboksilat dapat ditulis dalam berbagai cara, yaitu sebagai berikut, di mana gugus R bisa sama dengan R aksen atau bisa juga tidak sama dengan gugus dengan R aksen. Bagian dari gugusan ester yang mengandung gugusan karbonil berasal dari asam karboksilat, sedangkan gugusan yang terikat ke oksigen berasal dari alkohol dan fenol. Aldehid merupakan alkohol primer yang teroksidasi. Ester dapat direduksi dengan hidrogenasi katalitik menggunakan gas hidrogen katalisator panas dan tekanan atau reaksi dengan litium aluminium hidrida diikuti dengan hidrolisa. Pada kedua macam reduksi itu hasil organiknya adalah dua alkohol, yang mana alkohol yang berasal dari bagian karbonil dari ester adalah alkohol primer. Nah, demikian hasil reduksi dari ester. Selanjutnya soal nomor 3. Tetapkan salah satu senyawa turunan amida yang paling Anda pahami dengan baik. Kemudian bila senyawanya tersebut ditransformasi menjadi turunan asam karboksilat yang paling stabil, uraikan bagaimana reaksinya. Struktur amida sama dengan ester, tetapi amida mengandung gugus nitrogen, bukannya mengandung gugusan oksigen yang terikat pada karbon karbonil. Amida terbentuk dari karboksilat dan NH3. Gugus OH digantikan oleh NH2. Amida yang mengandung gugus NH dapat mengalami ikatan hidrogen. Amida ini mempunyai titik leleh dan titik didih yang lebih tinggi daripada amida yang mengandung gugusan NR2. Hidrolisa amida seperti ester mengalami hidrolisa apabila dipanaskan dengan larutan asam atau larutan basa. Dengan asam nitrit akan terbentuk gas N2 dan alkohol, dan dehidrasi senyawa amida akan terbentuk senyawa nitril. Amida mengalami reduksi dengan litium aluminium hidrida akan menghasilkan amina. Jenis amina yang terbentuk yaitu primer, sekunder, atau tersier, tergantung pada nitrogen substituen dalam amida. Dalam semua reduksi ini, gugusan karbonil direduksi menjadi CH2. Soal nomor 4, suatu senyawa asetat anhidrat dapat disintesis dari suatu asam karboksilat. Jelaskan ide Anda bagaimana senyawa anhidrat tersebut bisa disintesis dengan cara paling efisien. Karena anhidrida asetat dihasilkan melalui reaksi kondensasi asam asetat sesuai persamaan reaksinya, yaitu sebagai berikut. Nah, selain itu, anhidrida asetat juga dapat dihasilkan melalui reaksi asetil klorida dengan natrium asetat.
Anhidrida asetat akan mengalami hidrolisis dengan pelan pada suhu kamar membentuk asam asetat. Ini adalah kebalikan dari reaksi kondensasi pembentukan anhidrida asetat. Selain itu, senyawa itu juga bereaksi dengan alkohol membentuk sebuah ester dan asam asetat. Contohnya reaksinya pada etanol membentuk etil asetat dan asam asetat. Asam asetat akan mengalami reaksi-reaksi asam karboksilat, misalnya seperti menghasilkan garam asetat, bila direaksikan dengan alkali, menghasilkan logam etanoat bila bereaksi dengan logam, dan menghasilkan logam etanoat, air, dan karbon dioksida bila bereaksi dengan garam karbonat atau garam bikarbonat. Dengan basa kuat, misalnya seperti reaksi organolitium, asam asetat mengalami deprotonasi yang menghasilkan LiCH2CO2Li. Reaksi organik yang paling terkenal dari asam asetat ini yaitu pembentukan etanol melalui reduksi, pembentukan turunan asam karboksilat seperti asetil klorida dan anhidrida asetat melalui substitusi nukleofilik. Anhidrida asetat dibentuk melalui kondensasi dua substitusi nukleofilik. Ester dari asam asetat ini dapat diperoleh melalui reaksi esterifikasi Fischer dan juga pembentukan amida. Suhu 440 derajat Celcius, asam asetat akan terurai sehingga menghasilkan metana dan karbon dioksida atau ketena dan air. Demikianlah jawaban dari pertanyaan ujian akhir semester yang saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam damai sejahtera bagi kita semua.